Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu telah datang pada siang hari ini. Walaupun siang ini panas-panas, kita tetap datang ke sini. Di sini kita akan menjelaskan satu mata pelajaran yang ada dalam perjalanan yang ada dalam PKH ini. Satu pelajaran ini di sini saya mengambil pengertian dari penelantaran. Di sini ada modul perlindungan anak. Perlindungan anak, saya ambil judulnya sini pengertian penelantaran. Ibu-ibu mengerti penelantaran ini? Iya. Kade penelantaran ini? Hah? Dari kena anak na. Dari kena anak na. Orang diurus kena anak na. Orang tanggung jawab anak na. Betul. Terima kasih. Ini memang betul. Pertama memang orang dipenuhi dari anak ini. Bukan lagi anak ini. Kasih sayang, baju kan kan. Padahal dewa Yang terutama kasih sayang mo. yang terutama kasih sayang. Jadi enda lembaran kerja 12.1 dan diselesaikan membacakan enda. Diselesaikan membacakan enda agak ndokas cetok. Ya, ibu mau beli si salah. Isi bacakan nih. Kanya pembesaran natin. Abang, aku bacakan. Kan ulang dari. Aku membacakan enda ceritanya enda dari masa nanti anak ini. Dan mau kita ceritakan enda anak enda. Enda sangat anak enda pulang anak tasripin bilang anak. Bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. 12 tahun dia menghidupi kedua adiknya. Eda bisa kenal. Eda pertama ya jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongkok, Bayumas, Jawa Tengah. Tasrifan 12 tahun yang bisa kuliah 12 tahun. Baru tamat SD balik. Baru tamat SD. Bocah tangguh dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Adiknya Dendi 22 tahun, Babu Rianti 7 tahun, lima adiknya dari Saranai Dario 5 tahun, paling turun anak adiknya 5 tahun. Berarti dia enggak 4 orang harus dihidupinya. Pakaikan tasripin yang 12 tahun, dan di 9 tahun, Rianti 7 tahun, Dario 5 tahun. Lanjutkan tasrifan harus kita bisa makan, kita bisa makan di kecam. Orang pula tetap bisa sekolah kan ini gue lain cerita nak. Enak asal bisa mangan habis. Usahakan lagi adiknya saya sekolah. Mari sekolah kan, dok lagi sekolah, ini bulan itu lebih biaya nak. Enak saya bisa mangan habis. Bahu lanjutnya di rumah bilik kayu dengan luas apona 5 kali 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 7 kali 3 dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabot yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi ke Kalimantan. Bersama kakak tertuanya, kakek kenabangna. Sementara ibunya meninggal akibat tertimpa longsor saat sedang mencari pasir setahun yang lalu. Dari pasirnya tertimpa pasir tanah longsor.
setahun yang lalu. Ini makna kau meninggal. Bapaknya Laos di Mekanto, di Kalimantan. Jadi anaknya ia mau menghidupi adiknya telu kalak. Baru lanjut, kisah bocah tersebut harus hidup sebatang kara, tertidur dalam satu kamar dengan kasur berbantal yang sudah tampak lusuh, dengan ditutupi matras. Ketika adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasrifin, yang setiap hari bekerja di sawah dengan cangkul, membersihkan sisa padi serta penanaman padi bersama warga desa pada saat tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak pergi ke Kalimantan bersama kakak Tasrifin. Lanjut, hampir setiap hari Tasrifin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar sangat simpati dengan keadaan Tasrifin, pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun nampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30, kadang 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang setelah putus sekolah ini, pagi sebelum dia berangkat ke sekolah, Tasrifin harus memasak nasi dan sayuran untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga mencuci pakaian, menyapu, mendidik adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musala depan rumahnya. Jadi begini ceritanya. Kan kita paham ya. Jadi dari cerita ini karena kita bisa kesimpulannya. Karena bisa dianggap cerita ini ada hikmahnya bagi kita. Sedih. Hah? Sedih. Sedih. Memberi semangat. Hah? Memberi semangat bagi kita. Semangat. Terus. Kita lumayan. Berarti kita lebih lumayan. Terus. Jadi saya kalau aku mengkisah, apa saja pekerjaan Tasrifin menjadi tanggung jawab adik nadai anda. Kare tanggung jawab nadai adikna. Tasrifin kan. Kare ibu. Makanna. Masak. Nyuci pakaian nadai. Ia mau gelak na kepala keluarga. Kepala keluarga bagi adik-adiknya. Dari saat aku mengkisah, apakah layak seorang anak usia 12 tahun kira-kira paling tamat SD menghidupi ketiga adiknya? Nggak layak kan? Nggak layak seperti ini. Mari orang kita layak, ini mau ditelantarkan orang tuanya. Orang kita layak, berarti nggak salah. Kan ulahnya ini. Ini ditelantarkan oleh orang tuanya. Seharusnya ayahnya kune. Ya kan ayahnya kan masih ngeluh. Iya nang bertanggung jawab. Walaupun ada di Kalimantan, seharusnya ayahnya kune. Tanggung jawab. Habis tidaknya kan jaga. Habis tidaknya belanja dikirimin oleh orang ayahnya. Terus belanja kan, paling tidak berlebih untuk uang, hanya uang yang bisa dikirimkan. Jika ada adik yang membeli makanan, beli baju adiknya, bahkan untuk bisa kadang sekolah adiknya. Itu seharusnya yang diberikan orang tuanya. Jadi lanjut kita kata Enda bisa
Itu dibacakan tuh ada kalian untuk bacakan orang membuat. Isi baca kalian. Kelehai. Pengertian. Enda kan penelantaran dari pengertian penelantaran. Coba bacakan. Buka amin. Pengertian penelantaran anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Loh. Kita baca. Baca lagi mana? Anak terlantar adalah anak yang keras karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal surat. Enda pengertian anak terlantar. Anak pengertian penelantaran anak. Enda penelantaran anak enda beda dengan anak terlantar. Anak terlantar kita tahu orang tuanya, tapi memang sengaja dengan orang tua anak dari bayi. Enda kan sengaja deh. Lausia juga deh. Sengaja. Kalimantan. Enda pertama tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Betul kan? Orang dilakukanlah kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Paling tidak secara fisiknya, bajunya, psikis, kejiwaan lah, kasih sayangnya, rohani lah kan ulah. Paling tidak diajarkanlah baca kan ulah, contohnya orang tua lah. Jadi dan ke anak-anaknya juga akan dia bekerja ke sawah. Orang yang bermain ini memang lah, karena usia 12 tahun ini kadang paling tamat SD waktunya bermain ini, waktunya bermain bersama teman-temannya di kampung. Jadi enak karena memang dia untuk menghidupi ketiga adiknya dia harus bekerja di sawah orang. Kadang dapat 30, kadang dapat 40.000. Enda pengertian anak terlantar enda adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Enda Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19 Pintu Siwah enda. Jadi pengertian lah anak terlantar enda. Mau kita kalah kebenaran anak terlantar ini. Orang-orang kami kan, kadang nahan urus apa namanya kan lah dari kita akan jadi beda dari dia. Ketika orang tua melalaikan kewajiban lah, ini mau anak terlantar. Kewajiban orang tua itu ada, pulang itu deh. Jajanna, pakaianna, kasih sayangna, dan mereka yang terakhir anaknya ini bentuk sosial, anaknya bermain. Ini kewajiban orang tua. Yang pertama memang secara rohani, yang pertama memang secara rohani dan jasmani. Rohaninya enda kebutuhan dalamnya, maksudnya enda kebutuhan untuk dia belajar, belajarnya diajarin orang tua mulai dari mengaji, belajar membaca. Ini orang tua ini kebutuhan rohaninya dan kebutuhan jasmaninya. Baju, sepatu, topi, garis. Ini kebutuhan jasmani. Orang tua memang ini tanggung jawab orang tua. Dan saya naik ke maupun sosial. Sosial itu anak Thailand itu, walaupun kita awasi, ini kewajiban orang tua mereka. Pulang itu dilakukan dia lain di rumah aja. Belikan dia bermain di bawah-bawah, asalkan dikontrol.
Yang danahan mandaw Mga sila. sarawakin luwak sambi. Ulang mga luwahan din. Waktu malam. Anak Ini. kami, Ini adalah kewajiban orang tua. Dari madala orang tua ada kat orang miskin betul usahin. Kaya Mana murah ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Cukup. Karena memang ada pertanyaan, kita tutup kambing dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.